Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya yaitu oleh Bapak Dwi Novaldi dan Bapak Gregorius Haribudiharjo dari Goethe Institut yaitu Institut Kebudayaan Federal Jerman yang akan memaparkan bagaimana tips atau cara-cara jika ingin melanjutkan studi di Jerman. Selamat siang Bapak Dwi Novaldi dan Bapak Gregorius Haribudiharjo. Selamat siang Ibu Persilakan. Ami. Halo, selamat siang Bu Ami dan Pak Sugimin. Ya, selamat siang Ibu Ami dan Bapak Sugimin juga. Terima kasih telah mengundang kami Goethe Institut, khususnya program Studienbrücke, untuk bisa mengisi acara pada hari ini. Saya jujur saja tidak menyangka kalau acaranya akan sebesar dan sebagus ini, karena waktu saya SMP dulu saya belum pernah ikut acara dengan exposure yang begitu tinggi dan juga bintang tamu atau pembicara yang sangat kompeten dan juga alumni-alumni yang tadi juga telah memaparkan materi. Saya rasa itu bagus sekali untuk disampaikan dari sedini mungkin dari SMP. Ya, jadi kami adalah dari Goethe Institut. Jadi Goethe Institut itu adalah institusi bahasa dan budaya Jerman dari Republik Federal Jerman yang memiliki misi dan visi untuk pengajaran bahasa maupun kerjasama budaya di seluruh negara di dunia ini. Jadi kami dari Studienbrücke itu merupakan program untuk persiapan studi di Jerman yang akan dilakukan secara paralel di sekolah. Jadi untuk lebih jelasnya dan sebelum itu juga saya akan memaparkan sedikit tentang pengalaman atau pengalaman waktu kami masih jadi mahasiswa atau bekerja di Jerman dan pengalaman bekerja di sana akan kami sampaikan sedikit sebelum kami menjelaskan Studienbrücke. Jadi sekarang saya akan share screen ya. Semuanya bisa lihat. Sebentar. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, Studienbrücke itu adalah program persiapan studi dari Goethe Institut untuk langsung menuju kuliah di Jerman setelah lulus SMA. Nah, sebelum kita ke Jerman atau menempuh pendidikan, pastinya kita akan belajar bahasa dan budaya terlebih dahulu. Kenapa bahasa dan budaya itu penting dalam meniti karir? Kalian mungkin murid-murid bertanya, untuk apa sih kita belajar bahasa dan budaya? Apa sih pentingnya? Kan saya nggak mau jadi misalnya jadi duta besar seperti Bapak Tommy tadi. Saya maunya jadi insinyur. Nah, kalau kamu nanti berencana untuk kuliah di luar negeri atau meniti karir di perusahaan internasional dengan setting latar belakang orang-orang dengan budaya yang berbeda, bahasa dan budaya itu adalah elemen penting dan absolut yang harus kamu pelajari dan kamu kuasai. Gitu. Jadi kenapa bisa begitu? Yang pertama adalah kecakapan bahasa kamu dan juga pemahaman budaya kamu itu menunjukkan suatu apresiasi terhadap masyarakat dan budaya setempat. Contohnya ya, kalau kita lihat di sini pun, kalau kita bertemu dengan orang asing atau bule yang sangat pandai sekali bicara bahasa Indonesia, tahu mengenai budaya kita, itu pasti kita akan, wah, pasti akan menghargai mereka karena mereka mau loh untuk belajar bahasa dan budaya yang pastinya tidak mudah. Nah, itu akan memudahkan kalian jika kalian misalnya ingin ke Jerman, ingin kuliah, terus kalian bahasa kalian bagus dan kalian punya pengetahuan budaya yang baik tentang Jerman, pasti akan lebih mudah kalian untuk merasa fit in atau ya merasa bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Karena awalnya pasti tidak mudah ya. Saya pun pribadi belajar bahasa Jerman dari saya SMA sekitar 2011, itu udah 10 tahun yang lalu. Begitu pengalaman saya ke Jerman pada tahun 2016, itu benar-benar sulit untuk berbicara atau mengerti budaya, itu pun saya sudah belajar
sebelumnya beberapa tahun di SMA dan juga kuliah saya Jermanistik ya, pendidikan bahasa Jerman. Itu pun saya masih kesulitan. Nah, gimana kalau kalian tidak punya kemampuan bahasa dan budaya sama sekali? Pasti akan awalnya sulit untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, yang kedua adalah poin yang paling penting adalah mempermudah kalian dalam komunikasi lintas budaya. Tadi kalau saya tidak salah, Pak Tommy membagikan juga ya dalam presentasinya kalau tentang cross cultural communication. Itu adalah komunikasi lintas budaya. Biasanya kalau kalian masuk perguruan tinggi, pada awal masuk kuliah kalian akan ditawarkan mata kuliah ini cross cultural communication. Apa penting? Pertama, Jerman walaupun negara maju dan memiliki sumber daya manusia yang banyak, tetapi di dalamnya juga banyak orang asing, banyak latar belakang migrasi dari berbagai macam negara. Karena di dalamnya tidak hanya orang Jerman saja, ya ada Jerman keturunan Turki, Jerman keturunan Rusia, Jerman keturunan Yunani, yang masing-masing dari mereka itu membawa identitas budayanya masing-masing. Nah, kalau di lingkup perkuliahan, kalian akan bertemu mereka, berkomunikasi dengan mereka, bekerja sama dengan mereka. Itu sangat penting kalau kalian punya kemampuan cross-cultural communication. Jadi contoh konkretnya aja, kalau yang paling sering terjadi adalah kalau orang Jerman itu ya, khususnya di Eropa tuh, mereka dalam menyampaikan suatu pesan atau berkomunikasi itu lebih direct, lebih gamblang. Jadi inti pesannya itu ada di si pembicara, bukan ada di lawan bicara. Kalau kita budaya Asia, dari Asia Tenggara, dari Asia lainnya itu kebanyakan secara implisit ya, dan titik fokusnya itu ada di lawan bicara yang harus mengerti apa mau kita. Ya ada contoh menariknya gini, waktu ini sering kejadian ya, kalau orang Jerman mengundang orang Indonesia untuk makan, misalnya untuk di pesta atau apa, kita diundang, pasti ditawarin makan atau minum dong. Pasti kalau kita masih membawa budaya Indonesia ditawarin minum, pasti kita menolak ya, kayak, nggak mau deh, maksudnya nggak usah repot-repot. Nah, nanti bakalannya nggak ditawarin beneran, karena kalau di Jerman itu, kalau iya berarti iya, enggak dan enggak. Kalau tidak berarti tidak. Jadi kalau kalian ditawarin minum di Jerman, dia bilang iya, itu memang budayanya seperti itu, untuk berbicara secara langsung. Jadi jangan ada implisit atau basa-basi atau kode seperti yang sering kita temukan dalam budaya komunikasi di Indonesia, dan seperti itu. Nah, fungsinya ini kalian mempelajari komunikasi lintas budaya, jadi kalian itu tidak menimbulkan persepsi atau stigma terhadap budaya lain. Jadi kalian sudah mengerti. Jadi kalau kalian tahu ini, yang tadi informasi yang saya sampaikan, jadi kalian nggak menyangka orang Jerman itu kok pelit ya, nggak nawarin minum, atau kenapa saya nggak ditawarin minum, karena memang komunikasinya seperti itu. Jadi untuk menghindari persepsi atau stigma, stereotip mengenai budaya, ini penting sekali untuk dipelajari pada awal kalian jika pergi ke Jerman atau di negara lainnya, dimanapun itu harus dipelajari gitu. Nah, kita kan memang waktu kita di luar negeri atau kita di negara lain, kita otomatis mempelajari bahasa dan budaya, kebiasaan ataupun yang lainnya di sana. Namun bukan berarti itu kita kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia juga ya. Maksudnya di sini adalah nggak harus kita selalu ngikutin budaya mereka, atau kita bisa memilih yang mana yang sesuai untuk kita. Nah, contohnya ada di sini adalah, kalau kalian lihat fotonya di sini, ini salah satu perayaan tahunan yang namanya Oktoberfest di Jerman. Itu kalau kalian lihat di iklan, di Instagram, itu memang bagus sekali ya perayaan, di mana orang-orang banyak berkumpul untuk ya, kita bisa katakan ada minum bir, segala macam, dan pesta, makanan. Ya kalau untuk kita sebagai bangsa Indonesia mungkin kurang cocok ya. Untuk saya pribadi pun, karena saya tinggal di Konstanz, bagian selatan paling bawah di Jerman, itu hanya 3 jam dari Munchen, dari di mana festival ini dilaksanakan. Saya tuh enggan untuk berpergian kalau bulan-bulan Oktober, dari akhir September sampai akhir Oktober, karena biasanya di kereta itu yang nggak kondusif ya, banyak anak-anak muda yang pada mabuk dan baunya itu sangat tidak menyenangkan di sana.
di transportasi umum. Kalau kalian ke Munchennya langsung, malah pas pagi harinya kalian bakal nemuin banyak orang tergeletak di jalan karena mabuk, saking banyaknya minum. Nah, itu salah satu budaya atau yang kebiasaan yang nggak harus kita ikutin, dan tergantung kita mau ikutin itu atau tidak. Itulah pentingnya kenapa kita harus punya pemahaman budaya atau bahasa yang baik ketika kita bekerja, bersekolah di latar belakang atau di negara yang memiliki latar belakang suku dan etnis yang beragam. Nah, tadi kan saya sudah jelasin ya mengenai pengalaman atau ya sedikit komunikasi lintas budaya di Jerman. Nah, kami itu udah kan dari program Studienbrücke dari Goethe Institut, itu adalah program persiapan studi. Nah, seperti apa sih program studi itu? Persiapan studi kami berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gregorius. Kepada Gregorius, saya serahkan pembicaraan kepada kamu. Ya, halo. Terima kasih Dwi atas beberapa informasi sebagai pembuka. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan apa itu Studienbrücke. Oke, mungkin bisa di next, Dwi. Dwi. Ya, di sini ada 3 poin. Apa itu? Ya, terus lagi ya, apa itu Studienbrücke? Pertama, program persiapan studi elit, bahasa sistem, belajar, budaya, terus yang ketiga langsung kuliah setelah SMA. Jadi saya mau menjelaskan sedikit latar belakang tentang Studienbrücke. Jadi Studienbrücke itu sebuah program persiapan untuk mempersiapkan siswa-siswi di bidang bahasa dan terminologi ilmiah untuk kuliah ke Jerman. Jadi program ini ditujukan untuk siswa-siswi atau pelajar yang punya nilai akademik baik di bidang matematik, ilmu alam, atau di bidang ekonomi. Jadi selama ini tuh kalau misalnya kita sebagai orang non-Eropa mau kuliah ke Jerman, itu harus melalui sebuah tahap. Kita nggak bisa langsung kuliah setelah lulus SMA. Jadi ada 2 tahapan untuk kuliah di Jerman. Yang pertama Studienkolleg, dan yang kedua Studienbrücke. Nah, jadi Studienbrücke itu setelah lulus Studienbrücke itu kita bisa diterima atau berkuliah di universitas mitra kami. Saat Studienbrücke itu kita tidak hanya belajar bahasa atau menyelesaikan ujian bahasa, tetapi kita juga belajar tentang budaya, kita belajar tentang bagaimana cara menulis paper, kita juga belajar bagaimana cara nanti menghubungi dosen atau membuat janji dengan dosen di kampus. Dan kita juga belajar modul inti yang merupakan matematik atau salah satu dari ilmu alam. Jadi ini persyaratan pendaftarannya itu pertama untuk siswa-siswi kelas 10 itu harus memiliki prestasi yang tinggi. Jadi ini bisa dibuktikan dengan nilai raport yang memuaskan, atau untuk kelas 10 itu juga bisa menyerahkan atau melampirkan raport sewaktu kelas 9 dan nilai semester pertama di kelas 10. Dan untuk kelas 11 juga bisa menyatakan ijazah SMP dan rapor di kelas 10. Selain itu, pelajar atau siswa-siswi juga harus memiliki tingkat bahasa. Tingkat bahasa yang dibutuhkan itu minimal B1 saat di kelas 10 nanti, atau B2 saat di kelas 11. Yang terakhir, pelajar atau siswa-siswi yang ingin mendaftar ke Studienbrücke itu harus memiliki motivasi yang tinggi untuk kuliah di Jerman. Nah, ini gimana cara kita menunjukkan motivasi tinggi kita? Itu
dilakukan dengan kita menulis seperti surat motivasi. Itu sebanyak 200 sampai 300 kata. Dan di situ kita harus menulis dengan bahasa Jerman dan mengapa kita bermotivasi untuk kuliah ke Jerman. Yang terakhir itu mungkin karena banyak yang mau kuliah itu masih di bawah usia 18 tahun, itu dibutuhkan surat persetujuan orang tua atau wali jika siswa atau siswi ingin mengikuti Studienbrücke. Nah, di sini dijelaskan bagaimana cara mendaftar Studienbrücke. Jadi untuk mendaftar Studienbrücke itu kalian bisa langsung mengunjungi website kami di Studienbrücke atau di website Goethe. Di situ ada formulir yang bisa dilihat dan langsung diisi di situ. Setelah kalian nanti mengirim formulir itu nanti kita akan menyeleksi siapa yang bisa mengikuti Studienbrücke atau tidak bisa. Bagi kalian yang dinyatakan bisa mengikuti Studienbrücke, itu nanti kalian akan mendapatkan undangan untuk wawancara dalam bahasa Jerman. Setelah di dalam wawancara, kita akan menjelaskan lebih lanjut dan kemungkinan besar juga akan menyiapkan plan Studienbrücke atau apa yang harus dilakukan saat untuk kuliah di Jerman, karena Studienbrücke ini dilakukan paralel dengan SMA. Setelah itu, jika hasilnya memuaskan, kalian dinyatakan diterima. Dan nah ini mitra kerjasama dan partner universitas kami. Pertama itu ada DAAD. DAAD itu mitra kami dalam memberikan konsultasi pendidikan. Jadi jika kalian punya pertanyaan tentang pendidikan di Jerman atau ingin melanjutkan kuliah di Jerman, kalian bisa bertanya langsung kepada DAAD. Yang kedua ada Eropa Universitas Viadrina Frankfurt Oder. Jadi Frankfurt yang dimaksud di sini itu bukan Frankfurt am Main, tetapi Frankfurt Oder. Frankfurt Oder itu letaknya di perbatasan Polandia. Di Universitas Frankfurt Oder ini, kalian bisa mendaftar jurusan ekonomi. Selain itu, ada RWTH Aachen. Ya, ini RWTH Aachen ini lumayan terkenal karena salah satu mantan presiden kita juga pernah menyelesaikan kuliah di sini. Di RWTH Aachen ada 3 jurusan yang ditawarkan. Yang pertama teknik mesin, yang kedua teknik industri, mesin, dan yang ketiga teknik komputer. Selain itu ada Unibon, Universitas Bonn. Jadi Universitas Bonn ini banyak disebut sebagai sentralnya Eropa. Di sini ditawarkan beberapa jurusan seperti kimia, geodesi dan geoinformasi, ilmu bumi, meteorologi dan geofisika, serta fisika. Yang terakhir itu Universitas Siegen. Di Universitas Siegen ini lebih banyak jurusan yang ditawarkan. Kalau di universitas sebelumnya hanya 3 atau 4 universitas, di Universitas Siegen ini menawarkan hingga 11 jurusan, seperti teknik sipil, kimia, elektro, teknik otomotif, teknik mesin, matematika, fisika, industri, komputer ekonomi, administrasi bisnis, dan ekonomi. Nah, ini jadi kalau misalnya kalian tertarik atau punya keinginan untuk berkuliah ke Jerman, kalian bisa berkonsultasi ke kami. Kalian bisa mengirim email ke alamat studienbrugge.indonesian@goethe.de.
Dan saya juga minta agar disertakan atau ditulis kelas, tingkat bahasa yang kalian miliki, atau kalian ambil kursus apa jika sudah mulai les bahasa Jerman dan domisili atau kota. Karena itu akan memudahkan kami untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang Studienbrücke Indonesia. Ya, itu saja informasi dari Gregorius karena waktu juga ya tidak banyak, jadi kami tidak bisa memberikan informasi secara lengkap, jadi hanya penting-penting saja, dan juga karena kalian masih di sini masih kelas 7, kelas 8, kelas 9, makanya yang kami ingin tekankan adalah kalau kalian masih di umur yang sekarang, kelas 7, kelas 8, kelas 9, akan lebih baik kalau kalian dari sekarang mulai untuk kursus bahasa Jerman. Kalau kalian ingin memang nanti kuliah ke Jerman, karena itu adalah salah satu hal yang nggak bisa kalian hindari ya, jadi kemampuan bahasa Jerman. Kalian nggak bisa di sana pakai bahasa Inggris, jadi memang bahasa Inggris juga dibutuhkan dan beberapa mata kuliah dalam bahasa Inggris. Cuman untuk keseharian dan kalian gimana hidup di sana itu kemampuan bahasa Jerman yang baik itu sangat harus ya. Karena saya sendiri pun belajar dari SMA, begitu sampai sana kagok mau ngomong apa, mau bilang apa, karena tidak terbiasa. Jadi akan lebih baik kalau kalian jika minat dari sekarang, dari SMP ingin menempuh pendidikan tinggi di Jerman untuk belajar bahasa Jerman dari sedini mungkin. Itu yang ingin kami sampaikan. Nah, Iya. kalau kalian penasaran dengan program kami ataupun dengan acara-acara yang diselenggarakan oleh Goethe Institute, kalian bisa langsung kunjungi kami di beberapa kanal media seperti Instagram Goethe Institute _Indonesian, Facebook Goethe Street Institute Indonesian, Twitter Goethe Institute GI _Indonesian, atau di website dengan www.goethe.de/ins. Jadi kalau kalian tertarik dengan bahasa atau budaya Jerman, kalian bisa kunjungi website kami karena di situ informasinya sangat lengkap dan juga banyak ditawarkan program menarik ya dan gratis tentunya, seperti banyak program budaya yang kalian bisa ikuti tanpa harus membayar. Seperti itu. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akan sangat senang sekali jika kalian tertarik dengan program kami. Bisa kapanpun kalian kirim email setelah melihat website juga, karena kami juga telah membagikan brosur maupun e-flyer ke panitia penyelenggara. Jadi kalian bisa lihat dulu dan mungkin tertarik bisa hubungi kami kapan saja melalui email ataupun website dan Instagram atau kanal media lainnya. Itu saja Ibu Ami dari kami. Terima kasih, saya akan stop screen sharing saya. Iya, terima kasih Bapak Dwi dan Bapak Gregorius atas sharingnya. Mungkin betul ya, kalau kita ke tempat lain atau ke negara atau wilayah lain, kita harus mempelajari budaya setempat gitu ya, agar tidak terjadi miscommunication. Kita harus mempelajari cross cultural communication, ya kan? Jadi tahu bagaimana harus bersikap, walaupun kita tetap membawa budaya kita sendiri. Jadi kayak misalkan tadi gitu ya, kalau di Jerman kalau kita malu-malu mungkin nanti kelaparan. Jadi kalau orang Indonesia biasa kalau ditawarkan, oh ya terima kasih, ini terima kasihnya iya atau tidak gitu kan. Jadi agak ragu. Jadi nanti malah ditawarkan. Baik, menarik sekali. Mungkin ini program persiapan untuk melanjutkan studi di Jerman ya. Kalau misalkan bagaimana nih, saya manggilnya Mas atau Bapak ya? Boleh Mas, kita masih langsung nama aja. Kayaknya masih muda ya. Ya, Mas Dwi atau Mas Gregorius nih, kalau misalkan anak-anak kita kan di sini mungkin audiensnya masih SMP ya. Kalau Studienbrücke itu apa dipersiapkan hanya khusus anak SMA atau bagaimana? Jadi sebenarnya untuk Studienbrücke itu lebih cenderung belajar bahasa dulu.
Jadi akan lebih bagus kalau misalnya dari sedini mungkin itu udah belajar bahasa Jerman. Karena tingkat bahasa Jerman yang dibutuhkan saat Studienbrücke itu sudah lumayan tinggi. Dan nanti di saat di Studienbrücke itu kita juga belajar modul lain itu dalam bahasa Jerman semuanya. Gitu. Betul. Yang mungkin saya bisa tambahkan juga karena sekarang kan masih kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Jadi untuk mendaftar program Studienbrücke itu biasanya di kelas 10 atau kelas 11 dengan tingkat kemampuan bahasa B1. Nah, tingkatannya itu ada banyak, Ibu Ami. Jadi dari A1, A1, A12, A21, A22, dan seterusnya sampai B1. Nah, kenapa kami menyampaikan program ini ke murid SMP sedini mungkin agar mempersiapkan mereka secara matang, karena menurut saya pun yang saya belajar bahasa, saya anak bahasa waktu SMA, itu memang lebih enak belajar bahasa tuh kalau tidak dikejar atau secara intensif gitu ya, lebih belajar agak santai, lebih lama karena akan lebih masuk ke kita. Dan ini juga kan programnya bersamaan, nanti jika anak sudah SMA akan bersamaan dengan sekolah, dengan kegiatan sekolah juga. Makanya kegiatan ini dilaksanakan secara paralel. Jadi begitu anak lulus dari program ini, nanti bisa langsung kuliah ke Jerman. Dan sebagaimana mestinya yang normalnya itu kan ada penyetaraan dulu ya di Jerman 1 tahun, namanya Studienkolleg. Jadi kalau ikut program ini kita bisa spare time dan juga biaya untuk menghemat biaya dan juga waktu ya, karena setelah lulus SMA bisa langsung kuliah di Jerman kalau diterima di Universitas Mitra kami. Begitu, Ibu. Oke. Jadi kalau misalkan untuk mendaftar di Studienbrücke ini harus minimal punya kemampuan bahasa Jerman dulu ya, Mas Dwi sama Mas Iya, Gregorius. betul. Karena modulnya semua dalam bahasa Jerman. Akan sangat kesulitan kalau tidak punya kemampuan bahasa Jerman atau dasarnya sama sekali. Gitu. Baik, baik. Mungkin ada anak-anak sekalian yang tertarik nanti kuliahnya pengen di Jerman deh, walaupun nanti masih beberapa tahun ke depan ya, karena kita bisa memulai dengan begin with end of mind. Jadi goalnya dulu nih, ditaruh sejauh mungkin, setinggi mungkin, terus nanti kita baru tahu path-nya gitu kan. Nah sekarang mungkin sudah terlihat nih jalannya kalau misalkan kalian ingin setelah SMA mau kuliah di Jerman. Mungkin ada anak-anak semua yang mau bertanya ya, apapun tentang gimana sih caranya atau bagaimana budaya di sana atau yang lainnya. Silakan anak-anakku, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya mau tanya, Bu, sama Pak. Saya di sini Silakan, sudah... namanya siapa? Saya Avare Martin dari kelas 9C. Saya di sini sudah les Goethe A11, Pak. Saya juga pengen bertanya, apakah Sekolah Pembangunan Jaya akan bekerja sama seperti Sekolah PASH? Untuk pertanyaan itu memang lebih bisa dijawab itu dari bagian PASH ya, PASH. Kami dari divisi Studienbrücke tidak mempunyai kapasitas atau informasi lanjut mengenai apakah Sekolah Pembangunan Jaya akan bekerja sama dengan PASH. Tapi setahu pengetahuan saya adalah kalau untuk menjadi mitra sekolah PASH itu adalah harus di SMA itu mengajarkan bahasa Jerman minimal berapa jam seminggu gitu. Pokoknya intensitasnya lebih banyak dibandingkan sekolah SMA biasa yang mengajarkan bahasa Jerman. Karena dalam program PASH ini kan ada ini juga ya, untuk mengirim guru untuk pendidikan di Jerman, untuk seminar di Jerman, dan juga kesempatan untuk murid, untuk pertukaran pelajar. Jadi memang untuk PASH itu jika SMP Pembangunan Jaya ingin menjadi mitra PASH, dapat menghubungi bagian PASH. Kalian bisa atau Bapak Ibu guru bisa melihat website kami. Di situ ada bagian khusus untuk PASH dan menghubungi koordinator proyek PASH. Kalau tidak salah Bapak Ade ya, Ade Umar Said Schutz untuk kontaknya untuk PASH. Itu kalau untuk mau menjadi sekolah PASH ya. Ya Pak. Ya, mungkin bisa ditambahkan
Oh ya, silakan Afare, masih ada lagi? Saya punya pertanyaan lagi Pak. Untuk student Bruke, daftarnya lebih baik kelas berapa ya Pak? Gregorius mau jawab. Jadi lebih baik itu mendaftar saat kelas 10, saat sudah memiliki tingkat bahasa B1 gitu. Jadi saat sudah memiliki tingkat bahasa B1 itu di kelas 10 Afare bisa mendaftar Studienbrücke. Oh iya, Alvari jangan lupa juga ya, kan kamu sekarang A1 ya. Maksudnya jangan putus untuk kursus bahasa Jermannya, karena nanti akan ke depannya kalau kamu ikut program ini, kamu harus terus ikut kursus untuk tidak kehilangan kemampuan bahasa kamu. Jadi terus ikut kursusnya sampai kamu nanti kelas 10, kelas 11 memiliki sertifikat B1, kamu tes sertifikat Goethe untuk B1, nanti itu bisa untuk mendaftar di Studienbrücke. Sebenarnya dari kamu kelas 9 sekarang sudah bisa daftar ya, dengan minimal kemampuan A2 dan juga bukti raport kamu nanti ijazah SMP, terutama nilai yang ditekankan itu ya mata pelajaran STEM ya, Science, Teknologi, Engineering, ya seperti Naturwissenschaft, ilmu pengetahuan alam lah intinya, dan matematika gitu. Pak. Sama-sama. Iya, terima kasih Afare. Mungkin Bapak Sugimin mau menambahkan tentang program di Sekolah Pembangunan Jaya. Oke, terima kasih Alvare. Ini kelihatannya pengen nih Mas Dwi dan Mas Gregorius mau ke Jerman nih. Mudah-mudahan terwujud karena ternyata sekarang sudah menyiapkan diri dengan kursus bahasa Jerman. Memang di SMP maupun di SMA Alvare memang belum kerjasama dengan PAS. Tapi sebetulnya waktu itu di SMA kita sudah menyelenggarakan bagi anak-anak yang akan meneruskan ke Jerman, kita ada tambahan kursus bahasa Jerman, lalu menyalurkan untuk yang lebih lanjut. Karena tidak sedikit juga anak-anak yang dari PJ itu melanjutkan ke Jerman. Sudah ada beberapa yang ada di sana. Yang nanti mungkin bisa membangun komunitas dengan Giri. Giri itu kakaknya dua-duanya atau bahkan 3 itu semuanya di Jerman. Ya, itu adalah memang SMA-nya waktu itu ngambil SMA di Gonzaga. Ya. Jadi mungkin itu Fahri nanti lebih lanjut kita dampingi, kita arahkan lah ya. Ada lagi nanti sudah ada komunikasi dengan Mas Gregorius dan Mas Dwi. Mudah-mudahan bisa membantu suatu saat nanti kami memang bagi anak-anak kami tentunya memang anak di SMP pun kami sudah mengarahkan dengan acara ini sebetulnya kami membuat supaya passion dan anak-anak itu ketemu Mas. Jadi sehingga oh nanti saya akan ke sana nih yang perlu kita siapkan apa gitu. Terima kasih ya Mas Gregorius dan Mas Dwi. Mungkin itu ya Alvare ya nanti bisa lebih lanjut. Oke Pak. Baik. Iya. Ada lagi mungkin dari anak-anak sekalian yang ingin tahu lebih lanjut bagaimana untuk di Jerman. Oh baik. Iya. Mungkin sekian karena waktunya memang sudah sangat sempit. Jadi terima kasih untuk Mas Dwi dan Mas Gregorius atas sharingnya mana untuk kuliah di Jerman. Baik, terima kasih. Saya tutup sampai di sini untuk acara talk show kita. Selamat siang, saya kembalikan ke Bapak Adit sebagai MC. Terima kasih. Terima kasih ya Mas Dwi, Mas Gregorius. Sama-sama Pak Sugimin. Mohon pamit. Sama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Iya, oke. Terima kasih kepada Miss Ami telah mengembalikan saya dan terima kasih juga kepada Bapak Sugimin yang telah mendampingi Miss Ami selama talk show berlangsung.
Dan sekali lagi kami ucapkan kepada His Excellency Ambassador Bapak Surya Pratomo, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, dan juga kepada Pak Dwi Novaldi Purbowo dan Bapak Gregorius Haribudi Harjo. Ya, terima kasih atas sharingnya mengenai apabila ingin berkuliah di Jerman. Luar biasa sekali. Semoga apapun informasi yang telah kalian dapatkan teman-teman dari talk show culture tadi dapat bermanfaat buat kalian semua dan memotivasi kalian agar segera ingin berkuliah di luar gitu ya, Angat. Dan mempelajari budaya-budaya di luar juga, luar biasa sekali. Oke, kembali lagi teman-teman ke acara selanjutnya. Namun karena keterbatasan waktu teman-teman, jadi untuk video pameran dan presentasi karya siswa, kami hanya menayangkan setiap jenjang itu perwakilan. Jadi teman-teman semuanya, nanti untuk video-videonya yang setelahnya nanti akan ditayangkan lagi di hari berikutnya, di minggu depan. Teman-teman mungkin nanti kalau misalnya berkesempatan, jadi videonya juga akan diputar juga bersama-sama dengan kalian. Namun untuk saat ini, hanya bisa ditampilkan perwakilan saja karena waktu yang terbatas. Dan dipilihnya bukan berdasarkan mana yang bagus, mana yang keren dan sejenisnya teman-teman. Karena ini supaya tidak ada yang mendebatkan atau kok kelas saya nggak dapat Pak, kok kelas ini nggak dapat Pak. Yaitu diurutkan hanya berdasarkan yang mengumpulkan terlebih dahulu teman-teman. Jadi perwakilan dari tiap kelas itu diurutkan berdasarkan yang lebih dulu mengumpulkan. Untuk itu, mari kita tampilkan penayangan pameran dan presentasi karya siswa dari kelas 7 yang kebetulan yang akan ditayangkan adalah kelas 7A. Dipersilahkan untuk pemutaran video 7A dan teman-teman selamat menyaksikan. Hai, aku Kamila Raci di kelas 7A. Hari ini aku mau mempresentasikan tentang pop art yang berjudul Palembang atau bisa disebut juga Sumatera Selatan. Kita buka ya. Pertama di sini ada Rumah Limas. Rumah Limas merupakan prototipe rumah tradisional Sumatera Selatan. Selain ditandai dengan atap berbentuk limas, rumah ini juga bertingkat atau disebut pengilas. Dan pahlawan sebelah sini ialah Sultan Mahmud Baharudin II. Ia lahir di Palembang 1767 hingga meninggal di Ternate 26 September 1852. Dan sebelah sini adalah pakaian adatnya yang bernama Ayasan Pasangko. Pakaian adat ini penuh dengan simbol keagungan. Halaman berikutnya. Sebelah sini. Ini adalah salah satu tempat wisata yaitu Jembatan Ampera. Jembatan ini terletak di Jalan Lintasan Sumatera, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, dan merupakan ikon kebanggaan paling terkenal. Dan salah satu makanan tradisionalnya adalah pempek atau empek-empek. Adalah makanan terbuat dari daging ikan giling dan dicampur dengan tepung kanji. Itu adalah presentasi dari aku. Terima kasih. Hai, nama aku Asin Wirawan dari kelas 7A. Hari ini aku akan mempresentasikan pop art yang berjudul Sumatera Utara. Jadi ini adalah pop artnya. Kita buka yuk. Jadi ini adalah tampilan pertamanya. Ini merupakan gambar makanan khas Sumatera Utara, yaitu bika Ambon. Dan ini merupakan gambar rumah adat Provinsi Sumatera Utara, yaitu Rumah Bolon. Rumah Bolon menjadi simbol identitas masyarakat Batak, di mana di bagian atas dijadikan tempat tinggal dan memiliki kamar-kamar. Ini merupakan informasi dari Rumah Bolon. Lalu di depan gambar Rumah Bolon terdapat informasi mengenai Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi terluas di Pulau Sumatera dan terletak pada posisi silang di kawasan Palu Pasifik Barat.
Ini merupakan gambar tempat wisata beserta informasinya. Ini merupakan pulau Samosir, yaitu pulau vulkanik yang berada di tengah Danau Toba dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan air. Ini merupakan gambar pahlawan nasional dari Sumatera Utara, yaitu Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja 12 adalah seorang raja dari negeri Toba yang lahir pada tahun 18 Februari 1845 dan wafat pada tahun 17 Juni 1907. Dan di depan gambar Sisingamangaraja 12 terdapat informasi mengenai Sisingamangaraja 12. Ini merupakan gambar pakaian tradisional Sumatera Utara, yaitu pakaian adat ulos yang dibuat dengan kain ulos yang berbahan sutra dan diproses dengan cara ditenun. Dan di depan gambar pakaian adat ulos terdapat informasi mengenai pakaian tersebut. Sekian adalah presentasi dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adin dari kelas 7A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pop-up art yang telah saya buat. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Di bagian belakang ada lambang Sumatera Barat yang berbentuk perisai segi menampilkan bangunan rumah gadang dengan siluet atap gonjong adalah rumah dan kampung halaman bagi masyarakat Minangkabau yang membentuk mayoritas penduduk provinsi. Atap masjid tradisional Minangkabau bertingkat 3 melambangkan masyarakat Sumatera Barat yang teguh memegang agama dan adat. Bintang yang mengambil simbol ketuhanan yang Maha Esa pada Pancasila. Sedangkan riak gelombang air laut melambangkan dinamika masyarakat Minangkabau selaku suku asli Sumatera Barat dan tulisan Tuah Sakoto yang bermakna kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah merupakan hal yang bertuah bagi masyarakat. Dan ini adalah pahlawan nasional dari Sumatera Barat, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Beliau adalah salah seorang ulama, pemimpin, dan pejuang yang berperang melawan Belanda. Peperangan tersebut dikenal dengan nama Perang Padri. Ini adalah pakaian tradisional Provinsi Sumatera Barat, pakaian Bundung Kaduang. Pakaian Bundung Kaduang atau disebut limpapeh umpanan gadang adalah pakaian yang berasal dari Minangkabau yang umumnya digunakan oleh perempuan yang sudah menikah. Dendeng balado adalah salah satu makanan khas dari Sumatera Barat yang dibuat dari irisan tipis dan lebar daging sapi yang dikeringkan, lalu digoreng kering lalu diberi bumbu balado. Rumah gadang adalah rumah adat Minangkabau. Rumah ini juga disebut dengan nama Rumah Bagonjong atau Rumah Banjuang. Danau Maninjau merupakan danau vulkanik yang berada di ketinggian 416,50 meter dari atas permukaan laut. Danau Maninjau merupakan sebuah kaldera dari letusan besar gunung api. Kaldera tersebut bisa terbentuk karena letusan gunung api strato-komposit yang berkembang di zona tektonik. Ini dapat terlihat dari bentuk bukit sekeliling danau yang menyerupai seperti dinding. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Sekian, terima kasih. Ada di Aceh,
nonton TV jangan dewean. Berawanglah sama kawan. Age dulu kita namakan. Biji kita belum belena. Banyak nian borong bangau, lagi nyongok pocok pagar. Banyak nian tweet yang galau, payok kita lemak bekel lakar. Gula batok daerah Rambang. Manis sekali kate duonya. Kelakar betul khas Palembang, menghibur hati buat ketawa. Coba matang ngantari turis Jepang giginya metu, jembatan panjang dan legendaris, cuma Palembang yang punya itu. Ini sewet cap gajah dodok. Nak sewet bek warna ungu. Siapa bek yang belum tedok? Ayo kita beh pantun dulu. Burung gagak makan iti, makannya di tengah kambang. Mangcik balaga, bicik cantik, itulah ciri wong Palembang. Pasar Cinde, pasar Kalangan. Ke pasar Kalangan, beli selendang. Biar cuma sekedar ucapan, salam bahagia, dulur Palembang. Telur, bawang merah, bawang putih halus, tepung terigu, cabai giling, daun bawang, daun kunyit, dan daun jeruk, kaldu jamur dan garam. Oke, jadi yang pertama kita masukkan telur. Bawang merah dan bawang putih halus, tepung terigu, cabai giling, daun kunyit, daun jeruk, dan daun bawang, kaldu jamur dan garam, lalu aduk sampai rata. Tuang ke dalam minyak panas. Jika bawangnya sudah kering, telurnya dibalik ya. Usahakan apinya kecil. Setelah matang, lalu tiriskan. Iya. Oke, luar biasa sekali ya. Cek 1 2. Oke, mohon maaf teman-teman, mungkin suaranya agak delay, tidak apa-apa ya. Nyanyi, ada yang pantun sampai ada suara cakepnya, tadi saya lucu itu. Yang cakep gitu ya, ada suara gitunya ya. Luar biasa, 7A. Oke, yang lain tentunya pasti nggak kalah ya teman-teman ya. Maksudnya
Walaupun yang ditampilkan hanya kelas 7A bukan berarti 7B, 7C, dan 7D terus tidak tampil ya gitu ya. Tidak keren gitu ya. Tenang saja, semuanya tetap keren teman-teman, hanya saja sangat disayangkan karena keterbatasan waktu. Tapi tentunya seperti yang tadi disampaikan di chat, bahwa penampilan kalian nanti akan nanti penampilan kalian akan tetap di-upload ya teman-teman ya, karena penampilan kalian keren-keren semuanya, sangat disayangkan banget tapi tidak bisa ditampilkan semua di sini karena keterbatasan waktu. Oke, langsung saja kembali ke penampilan video. Sudah saatnya saya langsung menampilkan video kelas 9, penampilan dari perwakilan kelas 9. Langsung saja kita saksikan kelas 9C. Selamat menyaksikan. Tuhanku, dalam tak malu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh jayamu. Tanah suci tinggalkan lindung di dalam sunyi, di dalam sunyi, Tuhanku, aku hilang bentuk ini, hilang bentuk rindu. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing, di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengatur aku, tak bisa di pintumu aku mengatur aku, tak bisa berpaling. Cek,
Oke, luar biasa sekali penampilan dari 9C. Luar biasa, luar biasa. Keren, keren, keren. Oke. Tadi baru saja kalian melihat penampilan dari kelas 9C yaitu Eropa ya. Luar biasa. Oke teman-teman semuanya, video tersebut merupakan akhir dari rangkaian acara kita hari ini, teman-teman semuanya. Berakhirlah rangkaian acara pada hari ini, teman-teman. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan teman-teman semuanya, untuk video tenang saja, untuk pengumumannya akan disampaikan di minggu depan. Atas nama sekolah, terima kasih kami ucapkan kepada anak-anak serta Bapak dan Ibu sekalian. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada acara hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika selama acara ada kesalahan atau kekurangan. Saya selaku MC dan segenap panitia mohon pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oh iya, teman-teman semuanya jangan lupa untuk isi kuesioner, teman-teman. Isi kuesioner. Jadi di situ kuesioner mengenai kesan dan pesan kalian selama kegiatan berlangsung ada di kolom chat kalian. Jadi teman-teman mohon diisi ya teman-teman, dan jangan lupa untuk kirim juga ke teman-teman kelas kalian. Hanya untuk mengisi sambil kalian keluar, sambil kalian mengisi kuesioner mengenai kesan pesan untuk acara hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ada Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Capek. Banyak yang ku lewati, banyak yang ku alami, kenanganmu tersimpan di hati. Walau ku harus pergi, walau ku harus berlari, kenanganmu terasa di hati. Hai, Pak Adit. Bye. Dandi. Sehat selalu. Sehat selalu juga. Ini dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu. Been here for days, just me and you, don't even care no matter what they say. I gotta leave you now, but your eyes is telling me to say. Shout out to the moments I'm going through when I do all I want is you. Would you look at the view? So langit on kosong. Budi lagu utamakan di sentosa yang budi. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebu dalam hati ini, dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu.
yang ku lewati, banyak yang ku alami. Kenanganmu tersimpan di hati. Walau ku harus pergi, walau ku harus berlari, kenanganmu terasa di hati. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebu dalam hati ini, dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu. Been here for days, just me and you, don't even care no matter what they say. I gotta leave you now, but your eyes is telling me to say. Shout out to the moments I'm going through when I'm through. All I want is you, would you look at the view? Sudah, bina, langit on kosong. Budi, laku utamakan di sentosa and budi. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebu dalam hati ini, dan ku